Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami banggakan, ya Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Berkah qudrat dan irodahnya kita semua, Alhamdulillah, di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua dapat melakukan thalabul ilmi ya, di waktu yang berkah sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mari kita awali dengan sesuatu yang mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sembari menyiapkan berbagai hal ya untuk aktivitas hari ini, menyempatkan diri untuk melakukan kajian satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis. Nah, kita awali dengan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini harusnya hari Selasa ya kemarin jadi kita berurutan saja seperti dulu ya. Untuk hari Senin tafsir Ibnu Katsir, walaupun baru surah Al-Fatihah ya, kita kembali lagi, dulu sudah Al-Baqarah, sekarang kembali lagi berurut gitu ya. Kita akan hatamkan ya, tidak mengacak misalkan. Untuk tafsir, untuk hadis, kita ambil dari dulu sama ya Riyadhus Shalihin. Untuk tafsir Ibnu Katsir, nah insyaallah akan kita bismillah ya, kita hatamkan, amin, mudah-mudahan. Dan untuk kajian-kajian umum insyaallah akan variasi ya, tapi untuk Al-Quran, Al-Hadis insyaallah akan kita patenkan saja Riyadhus Shalihin yang dulu sempat dibahas, tetapi saya juga lupa lagi sampai mana ya, kita kaji lagi dari awal. Nah, di sini kita akan mengkaji lagi kitab Riyadhus Shalihin berurutan gitu ya. Yaitu dari bab 1 tentang babul ikhlas, tentang bab ikhlas, wa ihdarin niyah, menghadirkan niat ya, fi jami'il a'mal, dalam seluruh amal, seluruh perbuatan, wal aqwal, dan perkataan, wal ahwal, dan keadaan, al-barizah, baik yang nampak, wal khafiyah, maupun yang tersembunyi. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim, kita akan pelajari ya kitab Riyadhus Shalihin ini dari awal lagi, yaitu tentang bagaimana ikhlas menghadirkan niat ya dalam berbagai perbuatan kita, perkataan kita, dan keadaan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Nah, Syekh Imam An-Nawawi, beliau mengawali bab niat ini dengan Quran surah Al-Bayyinah ya, Quran surah Al-Bayyinah. Nah, di sini sudah disajikan oleh beliau ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi memang beliau itu dalam mengkaji hadis tentang niat itu selalu diawali dulu dengan ayat-ayat yang terkait ya. Yang pertama tadi di surah Al-Bayyinah ayat 5, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru ya, dan tidaklah diperintah illa kecuali liya'budullah, untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah dengan seperti apa ibadahnya, mukhlisin alahuddin, yaitu dengan ikhlas ya, dengan memurnikan ketaatan itu hanya kepada Allah. Nah, di sini bahwa hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Nah, bahwa dalam menjalankan agama yang lurus ini ya, harus betul-betul ikhlas karena Allah, dan wa yuqimus shalah, mendirikan shalah, wa yutuz zakah, menunaikan zakah, zalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Nah, jadi kata kuncinya di sini kita liya'budullah ya, beribadah kepada Allah, mukhlisin, dengan ikhlas ya, dengan orientasi hanya betul-betul karena Allah ya. Jangan sampai misalnya bisa jadi orang sama-sama bersedekah 1 juta sama ya, tetapi yang satu betul-betul orientasinya karena Allah, tentu saja Allah akan menerima. Tetapi misalnya yang satu lainnya lagi hanya ingin dianggap oleh orang-orang sebagai orang dermawan, dia memiliki kedudukan, misinya itu akan sangat berbeda gitu ya.
Nah, pokoknya orientasikan ibadah kita semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Syekh Imam An-Nawawi juga mengutip ya surah Al-Hajj ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, layyana lallah luhumuha, bahwa daging-daging ya, luhum itu daging-daging unta, ini terkait kurban ya. Daging-daging unta waladimauha, dan darahnya itu layyanallah, bahwa sekali-kali tidak dapat mencapai keriduan Allah, walakin yanaluhut taqwa, akan tetapi ketakwaan ya, minkum kalianlah ya, yanaluhu yang dapat mencapainya. Nah, di sini bahwa betul ya, bahwa dagingnya misalnya darahnya itu tidak dapat mencapai atau tidak dapat mencapai keriduan Allah, tetapi sesungguhnya yang mencapainya itu adalah ketakwaan di antara kita ya, ketika kita melakukan kurban. Nah, kemudian Syekh Imam An-Nawawi juga mengutip satu lagi ya, yaitu surah Al-Imran ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, qul, katakanlah, yang tukhfu, jika kalian menyembunyikan, ma fi sudurikum, apa yang ada di dalam hati kalian, au tubduh, atau kalian memperlihatkannya, ya'lamullah, pasti Allah tahu. Nah, bahwa Allah sangat tahu ya niat seorang hamba. Misalnya sama-sama sholat, sama-sama sholat subuh, sama-sama 2 rakaat gitu ya, yang satu betul-betul ikhlas karena Allah, yang satunya lagi misalnya ingin supaya dipuji oleh mertua atau apa misalnya, itu akan berbeda gitu ya, bahwa Allah sangat tahu itu, Allah sangat tahu apakah seseorang dermawan itu karena Allah atau karena yang lain, ingin popularitas misalnya, ingin apa misalnya, ingin kedudukan. Sama-sama berhaji gitu ya, sama-sama, namun misalnya yang satu orientasinya betul-betul karena Allah, yang satu orientasinya ingin kedudukan di masyarakat ya, popularitas di masyarakat. Nah, tentu Allah sangat tahu tentang hal itu. Nah, di sini kemudian Syekh Imam An-Nawawi mengutip ya salah satu hadisnya tentang ihdharun niyah ya, tentang pentingnya sebuah niat ya. Karena amalan itu tidak akan bermakna apa-apa ya kalau niatnya tidak disertai niat. Misalnya di sini beliau ini tentang bab niat ini sangat sering diulang-ulang ya, supaya kita juga mengingatkan bahwa harus betul-betul berbagai hal itu lillah ya, karena Allah, orientasinya karena Allah. Karena seringkali kita disusupi ya dengan bisikan-bisikan yang apa gitu ya, harta, tahta, wanita. Nah, itu yang seringkali merubah niat seseorang gitu ya, yang asalnya orientasinya karena Allah tetapi bisa jadi karena yang lain, sebagaimana digambarkan dalam salah satu hadis ya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amiril Mukminin, hadis diterima dari Amiril Mukminin. Nah, yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab ya, Abi Hafsin, yaitu Abi Hafs Umar bin Khattab bin Nufail, putranya Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi. Nah, ini ya, jadi di Arab itu luar biasa ya, sampai berapa turunan itu. Kalau di kita mah ya baru sampai kita kan nggak tahu misalnya ibu kita, nenek dari nenek kita. Nah, ini begitu terjaga nasab ya di Arab itu, sangat luar biasa. Ini udah berapa tuh, Abu Hafs bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi ya, betul-betul sangat terjaga sekali dan terlihat ya bahwa asli orang Quraisy ya Umar bin Khattab itu. Nah, di sini beliau berkata ya, Umar berkata, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqul bersabda, innamal a'malu binniyat. Nah, innama memakai adat hasar ya, memakai adat hasar itu sebagai batasan ya, bahwasanya hanya saja jadi amal itu tergantung dengan niat gitu ya. Misalnya bisa jadi perbuatan itu kalau tidak didasari niat
nah tentu saja tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini betul-betul ya tentang niat ini, innamal a'malu binniyat. Nah, bahwasanya sesungguhnya setiap amal itu tergantung niat. Nah, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan di sini ya bahwa wa innama dan hanya saja likulli imri'in bagi setiap orang itu manawa tergantung atau sesuai dengan yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Nah, dalam hal niat ini Rasulullah mencontohkan ya, salah satunya itu peristiwa hijrah, yang kita tahu bahwa peristiwa hijrah itu begitu fenomena yang begitu bukan hal yang receh gitu ya. Bahwa hijrah itu sesuatu yang berat gitu, sesuatu, bayangkan saja kita yang secara fitrah manusia itu sangat mencintai negerinya ya, kita sangat mencintai daerah kita sendiri, harus berhijrah ya dari Mekah yang negeri mereka yang mereka cintai gitu ya, dengan segala yang ada di dalamnya, meninggalkan keluarga, bahkan meninggalkan harta benda ya, usaha yang selama ini dirintis, misalnya rumah. Nah, segitu ya hijrah yang begitu sangat berat gitu ya, tetap diterima tidaknya itu tergantung niat. Nah, jadi Rasulullah dalam hal ini mencontohkan peristiwa hijrah, bahwa hijrah yang secara sepintas bahwa ini sesuatu yang berat, yang sulit dilakukan, tetap saja gitu ya. Nah, itu berpahala tidaknya, diterima atau tidaknya oleh Allah itu tergantung niatnya. Nah, di sini ya bahwa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya itu ya betul-betul karena Allah dan Rasulullah SAW, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya itu tentu saja ya karena Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian tetapi bisa jadi ya, waman kanat hijratuhu lidunya, kalau hijrahnya itu memang karena dunia, yusibuha, dia akan memperoleh gitu ya dunia, awi meraatin misalnya, atau hijrahnya itu karena perempuan, yang kihuha, yang ia ingin menikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Nah, ini betul-betul sahih ya, diantaranya dari Imam Bukhari ya, dan juga Imam Muslim ya. Di sini dalam kitab sahihnya betul-betul ya, ini adalah diriwayatkan dari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizah ya Al-Ju'fi Al-Bukhari, dan Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi. Ya, ini betul-betul sahih ya, ditulis dalam kitab mereka. Nah, di sini bahwa intinya di kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bahwa amal itu tergantung niat. Nah, di sini dalam kitab Riyadhus Shalihin ini diantaranya tadi ya dimasukkan dalam bab ikhlas, dan harus menghadirkan niat dalam setiap perbuatan, ucapan ya, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Nah, diantaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyampaikan ya, bahwa salah seorang ulama ada yang mengatakan ya, misalnya jika aku menulis sebuah kitab berkenaan dengan ilmu fikih, pasti aku akan menyantumkan hadis Umar ini ya pada setiap bab dari bab-bab yang ada. Nah, di sini bahwa saking pentingnya ya niat itu gitu ya. Jadi demikian pentingnya pengamalan dari hadis ini dalam setiap amalan, bahkan setiap bab fikih, karena di dalam perkara fikih itu disyaratkan tentang sah tidaknya suatu amalan ya, harus dengan adanya niat dan ikhlas di dalamnya. Nah, di sini ucapan beliau ya, Imam An-Nawawi dari Amirul Mukminin, bahwa kalimat ini adalah Amirul Mukminin itu ya adalah laqab ya, gelar yang belum pernah disematkan kepada Khulafaur Rasyidin sebelum beliau. Beliaulah ya Umar bin Khattab yang pertama kali mendapatkan gelar ini, dan beliau berkunyah Abu Hafs ya. Abu Hafs itu maknanya salah satu jenis dari anak singa ya. Jadi Umar itu diberi gelar Abu Hafs. Hafs itu sendiri adalah salah satu jenis tadi ya, sebentar ini takut ada. Nah, masih bahwa Hafs itu tadi ya salah satu jenis dari anak singa.
Meskipun beliau tidak memiliki anak dengan nama Hafiz ya, padahal anak-anak beliau banyak ya, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi memang ada seperti ini ya di antara kebiasaan di Arab. Misalnya saja kalau Ummul Mukminin pasti di sananya Siti Aisyah ya radhiyallahu an, berkunyah dengan sebutan Ummu Abdillah, padahal Abdullah itu adalah anak dari saudarinya ya, Aisyah, yaitu dari anaknya Asma ya, dengan Zubair bin Awam. Dan sudah menjadi maklum ya bagi kita bahwa Ummul Mukminin itu Aisyah ya, yang tidak memiliki anak gitu ya, tetapi seringkali Aisyah juga disebut Ummu Abdillah. Nah, Syekh Abdurrahman Al-Bassa menulis ketika mensyarah kitab Umdatul Ahkam bahwa niat itu sendiri ya, apa sih niat itu? Nah, niat itu adalah al-qasdu. Niat itu secara bahasa ya, niat itu secara bahasa adalah al-qasdu, menyengaja. Jadi niat itu artinya menyengaja. Kalau menurut Al-Baydawi, beliau menyampaikan bahwa niat itu adalah tekad yang terpancar dari hati ya, sesuai dengan apa yang dilihat. Nah, dengan tujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan bahaya. Jadi intinya niat itu secara syar'i adalah azam, tekad yang kuat ya. Jadi niat itu secara syar'inya itu adalah azam, tekad yang kuat untuk melaksanakan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, bahwa niat itu punya dua tingkatan. Yang pertama, niat itu niat mengerjakan suatu amalan. Niat untuk siapa amalan itu dikerjakan. Nah, jadi yang pertama adalah niat mengerjakan suatu amalan. Nah, hal ini punya dua tingkatan lagi ya. Pertama, niat mengerjakan amalan apa? Apakah mandi atau wudhu atau sholat misalnya, atau saum misalnya, atau hijrah misalnya. Nah, yang kedua adalah niat mengerjakan suatu amalan untuk membedakan satu jenis ibadah dengan ibadah yang lain. Misalnya kita tuh berniat jenis sholatnya sholat apa? Apakah kita berniat sholat subuh, sholat zuhur, atau asar, atau sholat sunnah misalnya ya. Nah, itu ya, jadi harus betul-betul rinci. Kemudian poin yang kedua adalah niat untuk siapa amalan itu dikerjakan ya. Maksudnya apakah amalan itu betul-betul orientasinya untuk Allah atau yang lain misalnya. Tentu saja harus lillah ya, untuk Allah semata. Nah, Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan menjelaskan bahwa di dalam hadis tadi ya, bahwa Rasulullah memberikan contoh amalan ibadah itu berupa amalan hijrah. Nah, tadi ya, amalan hijrah itu adalah hijrah itu sendiri berpindah dari negara kafir kepada negara Islam ya, untuk menyelamatkan agama. Nah, itu dikatakan hijrah itu ketika kita berpindah ya, misalnya dari negara kafir atau menuju negara Islam untuk betul-betul menyelamatkan agama. Saat itu di Mekah ya tidak aman misalnya untuk menyatakan ketauhidan, tidak aman untuk melakukan peribadatan, sehingga disuruh oleh Allah ya untuk berpindah ya dari Mekah ke Madinah. Nah, jadi hijrah itu adalah termasuk amalan yang paling utama. Kenapa Rasulullah mencontohkan ya dalam bab niat itu hijrah? Karena hijrah itu adalah salah satu amalan yang paling utama. Termasuk amalan yang seringkali Allah gandengkan dengan jihad fi sabilillah. Misalnya contohnya ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wahajaru, orang-orang yang berhijrah, wajahadu, orang-orang yang jihad, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaru, dan yang memberikan tempat kediaman ya, memberikan wa nasaru, dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, ulaika ba'duhum auliya ba'd, bahwasanya mereka itu satu sama lain saling melindungi. Nah, jadi seringkali ya bahwa Allah azza wa jalla mendahulukan orang-orang al-muhajirin sebelum orang-orang al-ansar ya, baik dalam hal penyebutan kata maupun dalam hal pujian, bahwa karena orang-orang muhajir itu betul-betul mereka itu sudah berkorban ya, sudah meninggalkan negeri mereka, meninggalkan rumah-rumah mereka, harta mereka, untuk apa? Untuk menolong agama Allah. Nah, bagaimana dengan diri kita ya, bahwa mereka itu sudah segitunya ya keimanan mereka, rela meninggalkan negeri mereka, rumah mereka, harta mereka gitu ya, keluarganya, untuk menolong agama Allah azza wa jalla. Jadi mereka lebih utama dibanding yang lain ya, bahwa hijrah itu memiliki keutamaan yang agung, merupakan amalan utama ya,
Akan tetapi bukan semata-mata hijrah tersebut yang utamanya dilihat dari niat. Walaupun sama-sama hijrah ya, mereka kan banyak yang berhijrah, tetapi dilihat dari niatnya. Kalau tadi ya hijrahnya karena menginginkan pertolongan Allah dan Rasulullah, maka hijrahnya itu akan dianggap oleh Allah ini betul-betul sebagai hijrah yang betul-betul dilakukan untuk Allah dan Rasulullah. Nah, maka di sini ya, jadilah amalan hijrah itu diterima di sisi Allah, dan insya Allah pelakunya akan mendapatkan pahala ya sebagai orang yang berhijrah, meskipun jika ia keluar untuk hijrah itu meninggal ya di perjalanannya sebelum sampai, itu sudah dicatat oleh Allah pahalanya yang luar biasa. Kan dalam surah An-Nisa ya digambarkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuhajir, barang siapa yang berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsira, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas ya, dan rezeki yang banyak gitu ya. Bahwa wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulih summa yudarikhul maut faqad waqa'a ajruh. Nah, ini bahwa jangan khawatir barang siapa yang hijrah ya dengan maksud hijrah kemudian meninggal di tengah perjalanan ya sebelum ke tempat hijrah yang dituju, maka sungguh pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, jadi melihat niat yang begitu tulus ya, niscaya Allah akan menulis pahala ya orang-orang yang berhijrah meskipun meninggal di perjalanan. Dan ini tentu ya ketika hijrahnya itu untuk Allah, Rasulullah, betul-betul untuk menolong agama Allah dan karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahwa Syekh Shalih bin Fauzan menyampaikan bahwa dalam paragraf yang lain ya, misalnya barang siapa yang hijrahnya untuk selain Allah, maka amalannya hanya akan dianggap sebatas yang ia niatkan saja. Ia tidak berhak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tadi ya, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin diraihnya, maksudnya mereka itu hijrah dari negeri kafir menuju negara Islam itu, namun tujuan mereka bukan karena agama, bahkan tujuannya itu adalah karena di negeri kaum muslim itu misalnya ada dunia yang diinginkannya, misalnya ingin dagang misalnya, atau tergambar berbagai kenikmatan misalnya, maka yang seperti itu hijrah itu dianggap hanya untuk dunia saja, bukan untuk Allah, jadi tinggalkan dicatat sebagai pahala hijrah. Meskipun secara kasat mata sama-sama berangkat ya, misalnya sama berangkat hijrah, akan tetapi perhitungannya adalah tentang tujuannya, tentang niatnya, bukan tentang zahir yang nampak di depan mata gitu ya. Nah, jadi Nabi SAW selain menyebutkan contoh hijrah menuju Allah, beliau juga menyebutkan contoh hijrah yang hijrah karena dunia ya, hijrah karena wanita. Nah, ini bedanya adalah ketika Nabi menyebutkan lafaz tentang hijrah menuju Allah, beliau fahijratuhu ilallah wa rasulih. Namun ketika menyebutkan hijrahnya itu menuju dunia, hijrahnya karena perempuan, beliau cukup mengatakan fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Beliau tidak mengatakan bahwa fahijratuhu lidunya yusibuha amiratin yankihuha, tidak diulangnya ya kalimat dunia dan perempuan, karena hal tersebut tidak layak dibanggakan ya, sebagaimana tujuan hijrah, bahwa yang layak untuk dijadikan tujuan utama itu adalah fahijratu ilallah wa rasuli. Jadi intinya faidah hadis dari kitab Riyadhus Shalihin ya, bab 1 tentang ihdharun niyah, tentang menghadirkan niat itu, yang pertama kita simpulkan saja bahwa wajib bagi setiap muslim untuk mengilmui hukum tentang kedudukan amal yang dilakukan. Apakah amal itu disyariatkan atau tidak, apakah amalan itu wajib atau sunnah, apakah amalan itu ya, karena amal-amal tersebut tidak bisa lepas dari adanya niat. Nah, kemudian yang kedua adalah amalan itu tergantung erat dengan niat yang akan berujung sah atau tidaknya. Misalnya sah atau tidaknya suatu amalan itu tergantung niat, sempurna atau kurangnya tergantung niat, apakah untuk Allah atau untuk orientasi yang lain, ya, semuanya akan terlihat. Kemudian ikhlas atau tidaknya manusia dalam suatu ibadah hanya bisa diketahui dari niatnya, bukan dilihat dari zahir ya, yang sama-sama misalnya sama infaknya sama 1 juta, tetapi tentu saja karena orientasinya berbeda, pahalanya beda-beda. Sama terlihat secara zahir sholat ya, sholat subuh 2 rakaat atau zuhur 4 rakaat, sama-sama sholat ya, sama-sama salam, tetapi tergantung niatnya ya, apakah betul-betul orientasinya ke Allah atau yang lain. Nah, kemudian niat itu ada yang berpendapat ya di sini bahwa tentu saja niat itu tempatnya di hati ya, bukan di lisan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyampaikan bahwa niat itu tadi al-qasdu, menyengaja dan berkeinginan untuk melakukan sesuatu. Jadi niat itu
tempatnya di hati misalnya. Tetapi misalnya ada yang sudah terbiasa melafazkan niat, yaitu tidak apa-apa ya. Kalaupun tidak dilafazkan niat misalnya, nah ini diantaranya diperbolehkan juga. Kalau mazhab Imam Syafi'i ya mensunahkan untuk dilafadzkan misalnya. Kalau misalnya ini Syekh Imam An-Nawawi ya tidak wajib melafazkan niat untuk amalan misalnya. Ini tergantung persilakan saja ya kebiasaan masing-masing misalnya. Yang misalnya kayak contohnya mazhab Imam Syafi'i mensunahkan ya. Yang lainnya misalnya di antara pendapat yang lain bahwa ini tidak dilafadzkan ya dipersilahkan saja. Nah, kalau ada yang mengatakan misalnya di sini ya misalnya tentang kita misalnya mau haji atau umroh ya, talbiyah kan labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Nah, ini dilafadzkan, maka ini lafadz niat ini memang bagian dari manasik haji ya atau manasik umroh. Jadi seperti takbiratul ihram dalam ibadah sholat. Nah, jadi misalnya seperti itu. Jadi intinya niat itu punya pengaruh yang besar. Nah, apapun yang kita lakukan ya, sama-sama mengajar, tetapi tentu saja berbeda ya ketika niatnya. Yang satu orientasinya betul-betul karena Allah, yang satunya lagi misalnya ya hanya dijadikan sebagai profesi misalnya ya. Jadi niat itu intinya berpengaruh besar terhadap amalan-amalan baik yang mubah atau kebiasaan kita misalnya. Tidur bisa menjadi ibadah ketika niat kita karena apa, misalnya makan bisa menjadi ibadah ketika niat kita karena apa, misalnya karena Allah gitu ya, untuk supaya ibadah kita lebih hebat lagi misalnya. Jadi amalan mubah atau kebiasaan intinya bisa bernilai ibadah atau bisa bernilai mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi misalnya tentang amalan mubah misalnya dagang misalnya tadi ya misalnya, atau tadi mengajar atau apapun, itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah ketika diniatkan dalam rangka menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan Allah, misalnya dari mencari rezeki ya. Bahwa kita bismillah ingin orientasi yang halal dengan berdagang misalnya, dengan bercocok tanam, ada yang bertani. Nah, itu semua bisa menjadi ibadah kalau diniatkan karena Allah. Misalnya tadi ya kebiasaan makan, minum, misalnya mandi bisa menjadi berpahala ya, berpakaian ketika diniatkan ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah sebagai sarana dalam menjalankan syariat Allah, dan insya Allah akan mendapatkan pahala berdasarkan niatnya. Nah, kemudian niat baik tidak bisa merubah suatu ritual yang haram menjadi halal. Misalnya seseorang misalnya berpacaran ya, niat untuk menggapai anak yang soleh, atau nah tentu saja tidak bisa ya. Misalnya mencuri atau korupsi, niatnya untuk bersedekah, misalnya membantu fakir miskin, itu nggak boleh misalnya. Contohnya misalnya mengambil uang riba ya untuk membangun masjid misalnya, tetapi niatnya baik, nah itu tidak bisa merubah status haram apa yang ia upayakan, sehingga nggak benar. Bisa bila dipaksakan niat yang baik dapat menghalalkan segala cara. Misalnya tadi korupsi, pengen sedekah misalnya, tadi misalnya nabung uang riba ya diambil untuk membangun masjid misalnya. Nah, tidak bisa merubah status keharaman. Jadi niat itu baik tidaknya ya bisa merubah suatu ritual ibadah ya, misalnya seseorang zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing. Nah, ini hati-hati juga misalnya bahwa jangan sampai terselubung dengan hal-hal yang sifatnya orientasi yang lain ya, misalnya kita berniat ini untuk mengobati ini misalnya sampai hitungan sekian itu. Nah, pokoknya lillah, semuanya lillah misalnya, bahwa semuanya diniatkan karena Allah gitu ya. Bahwa niat yang ikhlas adalah syarat diterimanya ibadah kita. Allah menyebutkan bahwa syarat diterima ibadah itu ikhlas, dan kedua sesuai petunjuk Nabi, bahwa akan menjadi sebuah amalan yang diterima atau tidak itu ketika betul-betul niat karena Allah ya, dan sesuai dengan contoh Rasulullah sebagaimana dalam surah An-Nisa ya, wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Nah, ini ya, bahwa menyerahkan diri kepada Allah, mengikhlaskan amal ya kepada Allah, bahwa mengamalkan dengan iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah ya, bahwa mengerjakan kebaikan mengikuti apa yang disyariatkan Allah dalam beramal ya, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hendaknya setiap orang berhati-hati dari perkara yang bisa merusak ikhlasnya ya, misalnya pengen ria ya, pengen dilihat orang lain, sum'ah, atau ingin didengar orang lain, pokoknya tujuan-tujuan duniawi yang sering
menghembus-hembuskan dalam hati dan pikiran kita ya, misalnya ingin dilihat, ingin didengar. Nah, itu harus hati-hati bahwa Allah memberikan pahala seberapa besar dan seberapa sempurna, atau bahkan tidak mendapatkan pahala apa-apa ya, itu tergantung niatnya. Sehingga misalnya meskipun seorang sholat dalam satu saf yang sama, tapi pahalanya belum tentu sama. Seorang infak dengan jumlah yang sama, pahalanya belum tentu sama. Nah, itu tergantung dari niatnya. Bahwa nah, terakhir, hijrah dari negeri musyrik ya, dari kafir menuju negeri Islam adalah ibadah yang utama ketika diniatkan untuk betul-betul mencari wajah Allah, betul-betul untuk lillah karena Allah, dan wajib berhijrah bagi mereka yang tidak bisa melaksanakan ibadah karena Allah ya. Nah, mungkin hanya itu saja untuk tadabbur kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menghatamkan ya kitab Riyadhus Shalihin, kita bisa menghatamkan kitab Ibnu Katsir ya dalam tafsirnya. Bismillah lillah karena Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ya dari kesolehan para salafus saleh. Ini saya Utsaimin sebagai penyusunnya ya. Mudah-mudahan mendapatkan berlimpah pahala ya, kita mempelajari dengan setiap huruf, setiap kalimat gitu ya yang beliau sampaikan, mengutip beberapa ayat, mengutip beberapa hadis. Mudah-mudahan berlimpah pahala kepada beliau dan juga kepada kita sebagai orang-orang yang mengikutinya gitu ya. Mungkin hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bun, Bunda Nuraini Rupina tos terlempar tacan. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Haja Fenty yang sudah menyampaikan materi. Jazakillah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat serta kita bisa mengamalkannya